masalah tsunami cuman ujian, gempa bumi cuman ujian, gunung meletus cuman ujian, tidak akan menghabiskan umat ini. Sudah jelas itu Pak, hadis Sahih Bukhari Muslim itu. Nah, permintaan yang ketiga ini, wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta pada Allah agar umatku tidak saling perang, saling membinasakan antar sesama mereka. Sayang, ini belum dikabulkan. Jadi yang paling ditakuti oleh Nabi bukan wabah, bukan krisis ekonomi, bukan kemarau panjang, bukan bencana alam. Yang paling ditakuti oleh Nabi adalah umatnya saling berperang, bunuh-bunuhan antar sesama mereka. Ini luar biasa nih. Risaunya Nabi, yuk kita jadikan risau kita semua. Kekhawatiran Nabi menjadi bagian kekhawatiran kita semua. Karena kata Nabi, umat itu nggak akan pernah bisa dikalahkan oleh musuhnya. Walaupun musuhnya itu canggih persenjataannya. Tapi umatku akan berperang sesama mereka. Pada akhirnya musuh-musuhnya akan mudah menguasai mereka. Tak ulang lagi, umatku tidak akan bisa dikalahkan oleh musuhnya. Apapun hebatnya musuh itu. Tapi umatku akan saling membinasakan antar sesama mereka. Sehingganya musuh mudah sekali mengalahkan mereka. Nah, ini kita introspeksi diri Pak. Ini kelemahan umat Islam sebetulnya. Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan itu sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin salat agar nyembah setan fi jaziratil Arab, khususnya yang ada di jazirah Arab. Jadi kelebihan orang Arab itu kalau sudah nyembah Allah salat, nggak bisa lagi digoda nyembah setan. Itu kelebihan orang Arab. Orang Arab itu Pak dulu nyembah berhala, tapi nggak lagi bisa digoda setelah mereka sholat menyembah berhala, nggak bisa lagi. Hebatnya orang Arab begitu. Kalau orang Indonesia ini walaupun sudah Islam punya kelemahan, Gunung Kawi masih rame gitu Pak. Tapi orang Arab punya kelemahan mendasar. Apa? Walakin fit tahrisi bainahum, setan selalu berhasil mengadu domba antara sesama mereka. Sehingganya mereka saling membinasakan kata Nabi. Dan mereka menjadi lemah. Buktinya sekarang, Irak perang saudara, Suriah perang saudara, Libya perang saudara, Arab Saudi, Yaman perang saudara, Afghanistan perang saudara. Mudah betul saling mengkafirkan itu. Padahal sama-sama sholatnya, sama-sama puasanya. Afghanistan itu Pak, negara yang 99,7% Islam, Muslim. Indonesia aja kalah kok. 99,7% Muslim. Bahkan ada ulama yang mengatakan Afghanistan itu 100% Muslim. Tapi mereka perang saudara. Tidak saling percaya satu sama lain. Ingat, Taliban tidak pernah mengalahkan Amerika loh Pak. Amerika itu bukan kalah di Afghanistan. Mundur. Dan ada kepentingan soalnya Amerika di sana. Dan sudah ada deal-dealan. Nggak mungkin Amerika kalah sama Taliban. Cek dulu merek senjata Taliban itu merek dari mana. Itu bikinan Amerika semua itu. Yang dimiliki ISIS bikinan Amerika semua. Kita tuh jangan mau lihat di kasat mata di panggung. Itu panggung politik itu panggung sandiwara itu. Jangan mau dengan deal-dealan semacam itu. Kita dibohongi dengan itu semua. Jadi benang merahnya itu perang saudara. Ini yang jadi masalah bagi kita semua. Umat Islam itu punya kelemahan mendasar di situ. Kemudian kita rame-rame, wah ini bendera hitam dari Khurasan sebagainya. Nah, ini saya ingin sampaikan, jangan pernah ikut kelompok kayak gitu. Ini perlu saya ingatkan, karena itu strategi Amerika untuk memecah belah. Bapak-bapak bayangkan, kalau yang kayak ISIS itu banyak di Indonesia, kita perang saudara. Walaupun ISISnya itu kepal tangan, Amerika kafir, teriak takbir, caknya merangin Amerika. Tapi mereka sebenarnya tidak pernah berperang sama Amerika. Tapi mereka memerangi bangsa mereka sendiri. Gara-gara ISIS, Irak yang rusak, Suriah yang rusak. Ya kalau ISISnya itu berangkat ke Amerika, perang sama Amerika, ya urusan mereka. Cuma mengapa mereka mengacau di negeri Muslim sendiri?
Makanya bayangkan kalau di Indonesia ini banyak kelompok kayak gitu, Pak, hancur Indonesia ini. Makanya Indonesia ini kalau mau dihancurkan tadi banyakin kelompok-kelompok kayak gitu. Ada 10% aja warga Indonesia ini kayak Taliban, Pak. Remek Indonesia, percayalah sama saya. Bener, remek Indonesia ini. Ini materinya mengapa saya sebut agak panas. Ya, kita harus pakai nas-nas yang kuat dulu nih. Pertama, tentang bendera hitam. Orang sudah mengait-ngaitkan Taliban dengan bendera hitam. Ya terlepas ya, mudah-mudahan Taliban berkuasa sekarang, mereka jadi moderat ya, merangkul semua pihak, jadi muslim yang rahmatan lil alamin. Jangan main jedor yang nggak sepaham dibunuh, jangan begitu. Nabi itu futuh Mekah, Abu Sofyan sama Hindun itu jelas-jelas Pak ngebunuh pamannya. Hindun itu malah makan jantung Hamzah bin Abdul Muthalib. Sakit hati Nabi sampai Nabi berucap usai perang Uhud, apa kata Nabi? Seandainya Hindun pun masuk Islam, saya tidak akan pernah lihat wajahnya, kata Nabi, dan tidak mau bicara dengannya, saking bencinya Nabi. Tapi begitu peristiwa futuh Mekah, apa dijedor palanya Abu Sofyan? Apa dijedor palanya Hindun? Tidak, dimaafkan oleh Nabi. Melihat Nabi memaafkan, masuk Islam Abu Sofyan, masuk Islam Hindun, kemudian masuk Masjidil Haram, diterima oleh Nabi. Sampai sahabat ngeguyonin, Nabi dulu ngomong kalau Hindun pun masuk Islam, najong, bahasa ngeliat mukanya jijai bajai, najong teralalah, nggak akan ngomong sama dia. Itu kan dulu, kata Nabi, waktu gua lagi ngambek. Sekarang enggak lagi, kata Nabi. Ya itulah Islam rahmatan lil alamin. Jangan nggak sepaham dieksekusi, nggak sepaham dieksekusi, main menghalalkan darah orang, nggak boleh yang kayak gitu tuh. Jadi yang pertama perlu saya ingatkan Pak tentang huru hara akhir zaman. Jangan percaya dengan kekacauan ini soalnya ya. Jadi idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam banyak dikibarkan. Ini kita nih ribut belakangan gara-gara bendera hitam ini ya. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda, tetaplah di bumi kalian masing-masing, tetaplah di negeri kalian masing-masing, wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Jangan ikut-ikutan. Sebut sajalah sekarang ISIS pakai bendera hitam, HTI pakai bendera hitam, silahkan ngotot ngebelanya. Tapi sudah dikatakan jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Tolong bapak-bapak yang punya koleksi bendera hitam segera dimusnahkan, karena itu nanti kita bagian dari kepalsuan itu soalnya. Ada bendera hitam asli, ada nanti ketika Imam Mahdi sudah memimpin. Dan Imam Mahdi itu bukan sosok goib loh Pak. Imam Mahdi itu zohir banget orangnya. Dia nasabku, keturunanku, kata Nabi. Namanya Muhammad, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Yang sama dengan nama nasab keturunan Nabi. Dia keturunan Nabi. Imam Mahdi itu keturunan Nabi. Dan semua orang akan mengenalnya. Sangat kenal dengan Imam Mahdi itu. Bukan sesuatu yang tersembunyi nyumput di mana, tidak. Sangat terkenal sekali. Nah ketika Imam Mahdi sudah muncul memimpin pasukan, baru sah menggunakan bendera hitam. Tapi sebelum itu, siapapun yang pakai bendera hitam, entah ISIS, entah Taliban, entah Jamaah Islamiyah, entah HTI, itu bendera hitam palsu. Walaupun kelompok-kelompok begitu kan dipelihara oleh Barat. HTI itu London, Inggris yang memeliharanya. Saya juga bingung. Tujuannya apa? Ya buat ngacak-ngacak negara Islam. Biar kita perang saudara sebetulnya. Tetaplah di negara kalian masing-masing. Saya lanjutkan lagi hadisnya. Tsumma yazharu qaumun du'afa la yu'bahu lahum. Maka keluarlah sekelompok orang, ya kelompok bendera hitam itu, mereka tuh bodoh-bodoh. Coba bapak-bapak lihat, yang gabung kelompok-kelompok yang suka memerangi negaranya sendiri, yang tukang mengkafir-kafirkan orang itu, orang bodoh semua. Enggak ada ulama yang kumpul di sana. Percayalah enggak ada ulama. Kalau ulama mana mau dia perang saudara kan? Enggak ada. Malah ulama dibunuh oleh mereka. Ingat, Syekh Ramadan Al-Buti gara-gara menyerukan persatuan Suriah. Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan apapun golongannya, apapun madhabnya, orang Suriah harus bersatu, nggak boleh perang saudara. Lagi ceramah dijedor palanya Pak, dibom. Ulama karismatik.
Level Syekh Ramadan Al-Buti itu ulama internasional. Muridnya saja yang di Indonesia ini banyak jadi ulama lagi. Tapi di Timur Tengah, semua ulama yang menyuarakan persatuan terancam nyawanya. Yang terakhir Syekh Adnan kan, di Suriah, dibom juga kan. Syekh Adnan menyuarakan persatuan dibom. Saya nih kalau di Suriah udah kena bom saya nih Pak, benar aja. Kalau di Afghanistan, orang nggak suka dengan persatuan di sana. Yang mereka suka saling menghalalkan darah. Kopar kafir. Subhanallah. Kalau di Afghanistan yang menyuarakan persatuan ditembak. Nggak urusan itu. Karena tadi pengaruh indoktrinasi dan Nabi sudah sampaikan itu semua. Selanjutnya qulubuhum kazubril hadid. Kelompok itu kata Nabi hati mereka keras sekali. Hanya kelompok-kelompok begitu Pak nggak bisa ngedengerin ceramah dari ustadz yang digular golongannya, nggak bisa. Keras betul hatinya. Yang nggak segolongan sama dia kafir semua. Hati mereka tuh keras bagaikan baja, bagaikan besi. Kemudian wala yapuna bi ahdin wala mitsaqin. Mereka selalu melanggar perjanjian dan kesepakatan kaum muslimin. Nah, ini poin penting. Mereka apa sih perjanjian dan kesepakatan? Negara. Kerjaan mereka merusak negara. Kan Indonesia ini negara kesepakatan, Pak. Kita sudah punya kesepakatan itu Pancasila. Mereka bicara apa? Pancasila togut. Wah, keren. NKRI togut gitu. TNI jawab NKRI harga mati. Nah, kan begitu. Mereka bicara begitu karena mereka merusak kesepakatan sebetulnya. Coba di mana-mana kelompok kayak gitu, giroh Islamnya kelihatan, tampak, tapi yang mereka rusak adalah kedamaian. Yang mereka rusak adalah negara-negara muslim itu sendiri. Makanya saya heran kok banyak orang Islam di Indonesia belakangan ngedukung yang enggak kayak gituan, Pak. Saya heran sekali. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau mau masuk surga itu enggak harus ngebunuh orang, enggak harus merusak negara. Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Mengucap Allahumma ajirni minan nar saja bisa surga bagi kita semua. Itu tentang poin bendera hitam. Poin yang berikutnya, wa idza waqa'a alaihim musayfu lam yarfa ila yaumil qiyamah. Lam yurfa ila yaumil qiyamah. Apabila umatku sudah saling mencabut senjata, berperang dan saling menghalalkan darah, lam yurfa ila yaumil qiyamah. Tidak akan terhenti sampai datangnya hari kiamat nanti. Nah ini yang serem. Makanya yang harus kita hindari adalah perang saudara. Ya tadi, mengapa Timur Tengah Amerika bisa intervensi? Karena kita perang saudara di sana, Pak. Maka mereka intervensi kan, punya alasan intervensi di Timur Tengah. Cobalah jajal Indonesia perang saudara, masuk Amerika, percayalah. Maka kita bersyukur Indonesia ini Pak, walaupun beda-beda faksi politik, tapi enggak sampailah kita perang saudara sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakhruju qaumun fi akhir zaman." Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Ini sayakhruju itu pakai fi'il mudhari' dan ada sin ditolak di depannya, Pak. Berarti ini bukan ramalan kan? Pasti akan datang keluar sekelompok orang di akhir zaman. Ini fi'il mudhari' dikasih sin ditolak. Pasti terjadi. Ini bukan ramalan tapi sinyalemen pasti. Karena Nabi dapat berita dari Allah Ta'ala. Akan keluar di akhir zaman sekelompok orang al-ahdathul asnan, usia mereka masih muda-muda, semangatnya membara, keislamannya ngejos, girohnya tinggi. Al-ahdasul asnan sufahaul ahlam, tapi mereka sufaha, bodoh dalam perkara agama. Bodoh dalam perkara agama. Kan lawan sufaha itu fuqaha, ahli agama, ahli fikih, ulama. Makanya orang tuh semakin dalam ilmunya, semakin tinggi ilmunya, semakin luas belajarnya, dia makin bijaksana, makin moderat. Tapi orang makin cetek ilmunya, maka dia semakin keras. Udah kelihatan kalau orang sangar-sangar banget itu Pak, tanda belajarnya baru dikit. Sufaha, kelompok-kelompok teroris itu kan geblek semua. Maka di sini sampai dikatakan wa syu'uruhum mirkhatun kasu'urin nisa. Mereka itu rambutnya panjang-panjang seperti rambut perempuan. Coba lihat rambut Taliban, rambut ISIS, panjang-panjang kayak rambut perempuan. Sampai disebutkan sampai segitunya. Sudah ada. Jadi jangan kejebak dengan giroh semangat beragama, jangan.
Jadi kalau ada ustadz, Pak, main kopar kafir, abaikan. Tapi kalau ada ustadz ngajak kita ngebantu orang miskin, nah itu bagus. Kalau ada ustadz ngajak kita ngebom gereja, tinggalkan. Tapi kalau ada ustadz, ada orang non muslim kelaparan, dia bantu, nah itu hebat. Kayak di Amerika, orang Islam di Amerika itu kan kaya-kaya, menengah ke atas. Makanya banyak orang non Islam di Amerika masuk Islam. Karena apa? Orang Islam di Amerika dermawan, banyak berbagi. Nah itu yang kita contoh. Bukan yang ngajak kita perang, bunuh-bunuhan. Itu yang kita contoh. Balik lagi ke hadis tadi, usia mereka masih muda-muda, kata Nabi. Kemudian ilmu agama mereka itu kecetek sekali. Yaquluna min qali khairil bariyah. Tapi mereka selalu berkata atas nama Quran dan Sunnah. Min qali khairil bariyah. Selalu berkata atas nama perkataan khairul bariyah, perkataan Nabi. Ngomongnya itu loh, Quran Sunnah aja ngomongnya. Padahal mereka nggak ngerti tafsir yang sebenarnya dari Al-Quran itu. Nggak ngerti makna hadis yang sebenarnya. La yujawizu imanahum hanajirahum. Iman mereka, kata Nabi, tidak pernah melampaui kerongkongan mereka. Cuman mulutnya aja ngomong iman itu. Tidak di dalam hati mereka. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya aman anak panah dari busurnya. Apa maksudnya? Hari ini mereka ngaku beriman, kata Nabi, sholat bersama kalian. Besok dia akan menghalalkan darah kalian. Wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka akan membunuh sesama saudara Islamnya sendiri. Ini mereka, ciri-cirinya, Pak. Yang nggak sepaham sama dia kafir, bunuh, halal darahnya. Termasuk ciri mereka itu membunuh orang non-Islam, muahidan. Man qatalan nafsan muahidan lam yarah raihatal jannah, kata Nabi. Barang siapa yang membunuh orang non-muslim yang hidup berdampingan sama dia. Ini kan non-muslim di Indonesia ini kan berdampingan kita, Pak. Nggak ada yang berperang kan? Kita berdampingan sama Nasrani, sama Hindu, Buddha gitu. Kecuali Palestina, ngelunjak Yahudi Israel itu kan soalnya. Kita berdampingan. Nah, barang siapa yang membunuh saudara non-muslimnya, tetangga non-muslimnya, lam yarah raihatal jannah. Dia tidak akan dapat walaupun baunya surga. Tidak akan mencium baunya surga. Jangankan surganya, baunya aja nggak dapat. Hati-hati itu. Kan mengapa ada indoktrinasi sampai ngebom gereja, ngebom vihara, ngebom masjid dan lain sebagainya. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka, kata Nabi, perangi mereka, bunuh mereka. Nah, kalau saya pakai terjemahan kasar, bunuh itu, Pak. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena memerangi kelompok teroris itu pahalanya gede banget bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Jadi yang dapat pahala itu bukan terorisnya, Pak. Densus 88. Itu yang dapat pahala. Jadi kalau kita ini memerangi teroris, kita yang dapat pahalanya, bukan dianya. Ustadz, mereka kan rajin sholat, walaupun rajin sholat. Bapak-bapak tahu Abdurrahman bin Muljam yang diponis Nabi kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Saya belum pernah baca hadis sekasar itu, Pak. Nabi nggak pernah loh kasar bersabda itu, kecuali itu. Anjing-anjing neraka. Nerjemahnya aja nggak enak, Pak. Kalau orang Jawa mendengar anjing itu serem banget tuh. Orang Jawa dialusin. Asu neraka katanya kan gitu ya. Atau segawan neraka katanya, Pak. Itu kasar banget. Itu siapa? Zulhuwaisirah, Abdurrahman bin Muljam. Ciri mereka kayak apa? Abdurrahman bin Muljam itu, kata Imam Ali, kelompok Khawarij itu, sholat tahajud tiap malam. Sholat tahajud itu tiap malam, Pak. Enggak pernah taat. Menghatamkan Quran itu seminggu sekali. Subhanallah, dalam sholat, saking rajinnya. Kalau sholat berjamaah duluan di sop paling depan, saking rajinnya mereka itu. Dusimain baina ainai, saking rajinnya sujud, hitam di antara kedua matanya, kapalan jidatnya. Tapi maaf, jangan orang yang hitam jidatnya teroris nih, jangan. Bukan itu maksud saya, bukan. Rajin sujudnya. Ya ada juga, Pak, orang itu
jidatnya hitam 5 sebabnya. 1, karena rajin sujud. Kalau sholat tahajud 3 jam sujudnya aja. Wajar kan? Yang kedua, waktu sujud diurek-urek. Cepet hitamnya itu. Yang ketiga, kepentok tiang listrik, jedut, nah hitam juga itu, benjol. Yang keempat, lagi teleponan sama cewek, ketahuan bini, Pak. Diketok bininya pakai wajan, hitam juga itu. Yang nomor 5, disedot pakai alat bekam, hitam juga itu jidatnya. Jadi sampai segitunya, tapi ingat bukan karena jidatnya ya, tapi saking rajinnya sujud mereka itu. Dari kesolehan ibadahnya udah kelihatan. Bahkan di hadis sahih dikatakan muqallitut thiyab, pakaiannya menggantung setengah betis, cingkrang. Tapi mohon maaf Pak, kalau ada orang cingkrang nih teroris nih, jangan Pak. Nabi itu cingkrang loh soalnya, nggak apa-apa gitu. Maksudnya dari segi style ibadah nggak diragukan. Apa salahnya orang Khawarij? Cuman satu, mereka mengkafirkan sama sesama saudara muslimnya, membunuh orang non muslim yang tidak bersalah, dan mereka melawan pemerintah. Itu masalah mendasar dari mereka semua. Makanya siapapun yang memerangi mereka malah berpahala. Saya ingin tegaskan di poin yang keempat, melawan pemerintah itu tidak boleh. Makanya semua gagasan yang arahnya melawan pemerintah itu tidak boleh. Jangan diikuti Pak. Kalau sudah ngaji, isinya ngajak kita ngelawan pemerintah, mundur teratur. Nggak akan selamat kita kalau kita ikuti, percayalah. Mengkritik pemerintah wajib, kayak saya tadi, ngeritik jangan korupsi, ya wajib dong. Memang tugas kita. Nggak masalah. Mengingatkan pemerintah itu wajib kita. Tapi ingat, beda dengan melawan. Atau mendelegitimasi pemerintah, itu beda. Nggak boleh. Begini hadis-hadisnya. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, kata Nabi. Barang siapa yang membenci urusan pemerintahnya, man kariha min amirihi, ada kebijakan pemerintah ini yang kita nggak suka. Ada nggak kira-kira Pak kebijakan pemerintah yang kita nggak setuju? Ada nggak? Oh, banyak. Termasuk PPKM yang pakai level ini ya. Subhanallah. Banyak yang nggak setuju kan? Ya nggak apa-apa lah. Itu wajar sedemikian rupa. Suka tidak suka, setuju nggak setuju, itu wajar dalam hidup bernegara. Kritik sampaikan. Kita negara demokrasi soalnya juga kan. Tapi ingat, barang siapa yang nggak suka dengan sesuatu kebijakan pemerintahnya, kata Nabi, falyasbir, sabar. Bukan perangi, bukan lawan pemerintah, bukan. Sabar, kata Nabi. Kuatkan kesabaranmu. Fa innahu man kharaja minas sultani sibron. Karena barang siapa yang keluar dari pemerintah, tidak mengakui pemerintah yang sah, memberontak kepada negaranya, sibron, sejengkal saja. Barang siapa yang keluar dari pemerintah, tidak mengakui negaranya, pemerintahnya sejengkal saja, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Ini Sahih Bukhari Muslim, Sahih muttafaqun alaih. Saya bacakan hadis yang berikutnya lagi. Man khala'a yadan min ta'ah. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqi Allah yaumal qiyamati la hujjatalahu. Dia akan bangkit pada hari kiamat nanti ketemu Allah tanpa alasan, tanpa bisa membela diri, tanpa hujah sama sekali. Waman mata walaysa fi unuqi bai'atun. Barang siapa yang mati tidak ada kesetiaan di lehernya kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya pun mati jahiliyah. Hadis berikutnya lagi, waman mata wa huwa mufariqun lil jamaah. Barang siapa yang mati dan dia dalam keadaan memisahkan diri dari pemerintah yang sah, maka fa innahu yamutu mitatan jahiliyah, maka matinya pun mati jahiliyah. Sampai sedemikian rupa. Jadi kita nggak boleh melawan pemerintah yang sah, tidak boleh. Termasuk satu lagi nih, sebelum tanya jawab. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintahnya, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Mengkritik boleh, tapi menghina yang enggak boleh.